Oke, Asti sudah bisa dengar suara Bapak? Sudah, Pak. Maaf telat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jaringan Oke, nggak apa-apa. Kemarin kita udah selesai bahas yang kemampuan dasar ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita kembali kepada rutinitas kita setelah sekian lama liburan. Sekian Iya, lama. Iya, ini liburan paling lama yang kalian lakukan ya. Iya. Libur, Iya, Pak. liburnya udah terlalu lama, jadi kita belajar aja lagi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kemampuan lanjut soal OSK 2020. Diberikan segitiga ABC dengan sudut ACB sama dengan 48 derajat. Kemudian garis bagi sudut BAC memotong sisi BC di lingkaran luar ABC berturut-turut di titik D dan E. Jika AC sama dengan AB ditambah DE, maka besar sudut ABC sama dengan titik-titik. Nah, pertama, sebelum kita lanjutkan, masih ingat dengan ini garis bagi? Masih. Garis bagi masih ingat ya? Apa itu garis bagi? Garis yang membagi panjangnya sama mungkin. Mana pula itu? Oh, tahu, tak tahu lah. Itu garis berat kalau yang membagi dua sisi jadi sama panjang. Kalau yang garis bagi yang membagi sudut, nah. Garis yang membagi dua buah sudut sama besar ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sebelumnya di sini kan ada kata kunci nih, ada lingkaran luar ABC. Ada lingkaran luar. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal yang kayak gini, hal yang pertama yang mesti kalian lakukan adalah gambar lingkarannya dulu. Jadi nggak usah gambar segitiganya dulu, gambar lingkarannya dulu. Oke, jadi kita bikin dulu gambar lingkarannya. Oke, usahakan agak besar. Oke, ini lingkarannya. Kemudian di dalamnya ada segitiga ABC ya, katanya ya. Kita bikin sekarang segitiga ABC-nya. Oke. Oke, katakanlah begini. Kalian udah pada sarapan, udah? Belum. Belum. Baru bangun. Baru bangun, Pak. Parah kalian. Bapak sengaja WA subuh-subuh. Oh, ini Enggak, Pak. Tadi tuh udah bangun, terus tidur lagi. Lagi. ngeri, ngeri. Anak zaman now. Bapak subuh. Bapak bangunnya cepat sekarang. Oke, kita punya segitiga apa? ABC ya? ABC Ya. dengan besar sudut ACB-nya 48 derajat. Jadi besar sudut di sini ini 48. Oke, 48 derajat. Nah, kemudian katanya garis bagi BAC memotong sisi BC. Nah, jadi kita bikin dulu garis bagi BAC. Ingat, garis bagi adalah garis yang membagi sebuah sudut menjadi dua buah sudut yang sama besar. Ya. Zeldi bisa dengar suara Bapak? Zeldi bisa dengar suara Bapak? Tadi dengan Aldi, Pak. Hah? Oh ya, Zeldi belum ya. Ardies ya? Sorry. Ardies bisa? Bisa, Pak. Dia bilang di grup tadi. Oke. Nanti mungkin ini ya, Ardies ya. Kita cari satu hari. Kita coba bahas ini soal yang komputer. Tapi mungkin malam atau kapan. Nanti kalian atur aja ya. Kan Olimpiade komputer ada ininya juga kan, yang matematikanya. Jadi Bapak nanti minta filenya, biar bisa kita bahas. Oke, baik kita lanjutkan ini. Jadi katanya, garis bagi sudut BAC ini memotong sisi BC, ini sisi BC-nya, dan lingkaran luar segitiga ABC berturut-turut di titik D dan E. Maka di sini kita bisa bikin titik D-nya adalah yang ini. Sorry, salah warna. Titik D-nya di sini, kemudian di sini titik E. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kemudian Pak.
katanya apa? AC sama dengan AC sama dengan AB tambah DE. AB tambah DE. AB plus DE. Nah, maka yang ditanya besar sudut ABC. Oke. Besar sudut ABC-nya sama dengan berapa? Oke, sebelum kita lanjutkan, tadi kan ini garis AE ini kan garis bagi sudut A. Maka kita bisa bikin di sini misalkan besar sudut BAD adalah theta, berarti DAC juga theta. Theta. Nah, karena dia garis bagi. Garis bagi itu yang dibagi adalah sudut. Kalau yang membagi sisi itu garis berat namanya. Ya. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak mau bikin ini dulu. Yang perlu kalian ketahui adalah, nah, jadi kalau kita punya sebuah lingkaran, kemudian Bapak mau bikin ini, ada garis, ini kayak gini. Sebentar. Oke, kayak gini lah Bapak bikinnya. Kemudian ini untuk mengulang-ulang lagi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bahkan ini sebenarnya pelajaran di SMP. Nah, sekarang kalau Bapak kasih ini A, B, C, ini D, ini E. Nah, ABC ini, maka besar sudut ABC berlaku ya. Besar sudut ABC itu akan sama dengan besar sudut ADC akan sama dengan besar sudut AEC. Kenapa? Karena dia sudut keliling. Ini kan sudut keliling ya. Sudut keliling itu Oh, kan titik B-nya di keliling lingkarannya. Nah, ini sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Menghadapnya kemana? Ke busur AC. Nih, ABC ini kan menghadapnya ke AC. ya. AEC juga ke AC, ADC juga ke AC. Maka besarnya sama. Sama. Oke, sampai di sana bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, Bapak minta ini dulu dicatat dulu sebelum kita lanjutkan. Karena ini Oke, Pak. kemampuan lanjut agak butuh pemahaman lebih. Baik, Pak. Ardius, Bapak minta ini ya, file soal ya, yang komputer ya, yang tingkat kabupaten, nanti dikasih ke Bapak. Baik, Pak. Bapak usahakan cari waktu entah malam, entah sore, gimana atau gimana. Ardius ikut tes kebumian kemarin? Apa-apa aja ikutnya? Biologi ikut nggak? Kebumian, biologi sama ini komputer. Oh, komputer. Biologi peringkat berapa? Biologi lupa, Pak. Oh, kebumian enggak? Lupa juga. Kebumian beda berapa? Beda 0,5 sama Rahma. Sama? Septia Rahma. Oh, Septia yang lolos ya? Iya, Hmm. 0,5 doang, Pak. Doang. Cuy. Oke, Bapak mau ngasih tahu sekalian ya, tapi jangan dikasih tahu ke yang lain dulu. Kelas kalian ada yang keluar. Oke, siap, Bapak. Regi kan, Iya. Pak? Udah tahu kalian ya? Kasih tahu. Udah tahu lah. Udah Dia tahu dari lah, mana? Regi ini curhat sama kami. Oh, dia memang bilang mau keluar. Iya. Tapi Bapak, udah banyak caranya kami bilang nggak boleh, tapi dianya Iya, maksa mau keluar. ini Udahlah, juga ya. keputusan dia. iya. Yang satu lagi tahu kalian? Tahu. Siapa? Yang satu lagi jadi juga, Pak. Nggak jadi. Nggak jadi kan? Hmm. Regi dah Bapak coba kasih pengertian nggak bisa-bisa ya udahlah. Ya kayaknya emang udah nggak bisa, Pak. Kami pun gitu. Kalau keluar terus kelas kita tetap atau ngambil orang lagi, Pak? Ditambah, Pak. Nggak, rencana Bapak masih tetap. Cuma Bapak mau pertimbangkan ini, Ardius. Ardius, apakah karena kemarin hasil ininya ke tes kebumian, apa kamu tetap di komputer atau mau ke kebumian? Waduh. Waduh. Baik, abis tak dari bilang. Ya, Pak, ya, jawab, Pak. Iya, itu makanya pikir-pikir lagi. Tapi kalau saran Bapak sih, karena udah lanjut di komputer kan, komputer aja.
Lanjut komputer aja lah, enggak? Atau lebih... Tapi kalau mau masuk kebumian harus ngejar. Iya kan. Yang lain udah banyak belajarnya. Itu dia. Pening dia. Karena Bapak ini mikirnya Ardias itu kan pas tes kemarin kan hafalannya yang paling bagus sebenarnya. Iya, hafalan Ardias bagus. Ya. Pas tes kemarin kan hasilnya juga nggak jelek yang kebumian, cuman kalah sedikit aja. Kayak pikir-pikir lagi lah. Pening lah ke Ardius. Kalau iya harus segera kejar pas libur ini. Mulai belajar. Nanti biar Bapak sampaikan ke Pak Kepala Madrasah. Kemarin saya kata Pak Kaman nggak usah pindah. Bapak menentang ini sih, ngambil dari kelas lain. Oh, Kenapa, Kata Pak? repot, mau seleksinya lagi, repot. repot. Iya, walaupun ada yang berbakat kelas lainnya. Nggak mau Bapak kelas lain lagi. Enggak, satu lagi ini kan bidangnya kebumian. Kebumian itu, Oh iya. kecuali kalau bidangnya fisika misalnya kan, ada kelas lain yang menonjol belajar fisika di kelas, bisalah kita ambil. Kalau kebumian kayak mana? Cara ngukurnya. Oh iya kan nggak Susah. ada pelajaran. Iya, nggak ada pelajaran itu. Jadi ya kayak seleksi awal lagi. Kalau asal ambil nanti takut Bapak yang lain protes. Ini kayak mana proses seleksinya katanya. Apalagi mana tahu ada yang mau kebumian kan, yang kalian yang udah lolos ini. Wanda kemarin tes kebumian juga, Pak. Iya, Kalau nggak salah. Wanda astronomi aja lah dia. Dia bagus ya apanya. Hasil rata-rata tesnya. Memang nggak ada yang menonjol ya, cuma semua itu imbang deh. Cocok astronomi. Astronomi itu memang bidang paling sulit ya, harus kita akui. Iya. Iya sih, Pak. Bahkan waktu dulu itu Henny itu sempat mau ini loh, mau pindah bidang. Kalau dulu kan masih bisa satu bidang lebih dari 3 orang. Sempat dulu itu cuma 3 orang, mungkin Henny mau keluar. Rupanya dia lolos ke provinsi. Wah. Lebih parah lagi Henny, karena Henny nggak ada guru dulu. Nggak ada pembimbing. Memang belajar sendiri. Itu yang Bapak kasih tahu ke Pak, kita tuh emang belajar sendiri. itu yang Bapak kasih tahu ke Wanda, makanya dia mau lanjut lagi. Wajar kalau astronomi ngerasa berat. Kalau dia ngerasa ringan malah aneh. Oke. Apakah sudah selesai dicatat? Udah. Pasti udah. Udah. Oke, baik. Sekarang begini. Kita mau mencari besar sudut ABC. Sebelum itu, langkah yang paling masuk akal yang kita lakukan adalah kita tarik garis ini dulu. Dari B ke E kita tarik garis. Dari B ke E. Oke, lebih kurang begini. Kemudian dari C ke E juga ditarik garis. Oke ya. Selanjutnya ini. Di AC, ini kan ada AB ya. Kita tarik garis AF. Sehingga nanti panjang AB-nya sama dengan panjang AF. Jadi langkah pertama adalah, gimana ya Bapak bikinnya? Di sini aja. Tarik garis BF sehingga panjang AB sama dengan AF. Oke. Panjang AB sama dengan panjang AF. Nah, berarti ini sama ya panjangnya. Nah, kalau ini sama, berarti segitiga ABF segitiga apa? Sama kaki. Benar. Segitiga sama kaki. Nah, kalau dia segitiga sama kaki, berarti kita kan bisa simpulkan
eh gini loh. Oh iya kan? Ah, berarti ini berapa derajat besar sudut ini? 90 nggak? 60. Iya kan? Karena dia sama Iya. kaki. Dia berarti gini, ini panjangnya sama dengan ini. Kemudian kita tarik garis. Sehingga besar sudut ini sama. Ya ini pasti tegak lurus. Mm-mm. Iya. Iya Nah, bisa 90. 90 derajat kan? Iya, Iya. Pak. Nah, artinya kalau ini 90 derajat berarti ntar, panjang yang ini sama ya. Yang ini dengan Oh ini iya, sama. iya. Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Bisa. Berarti huruf apa yang belum lagi ya? Huruf G ya. Berarti Iya. kita bikin di sini karena AB sama dengan AF, maka besar sudut BGA sama dengan 90 derajat. Oke, Ardius bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Belum ada buka buku kemudian kan? Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Eh, Sekarang Bapak mau narik garis lagi. Jadi ini banyak kita tarik garis ya. Bapak mau tarik garis dari E ke F. Nah, coba lihat E ke F. Bapak tarik garis dari E ke F. Ini jadi segitiga sama kaki juga nggak kira-kira? Mm-mm. Iya kan? Iya, Pak. Kenapa? Karena ini Iya. kan 90 derajat. Kemudian panjang ini sama. FG dengan Iya. GB. Ini di garis yang sama. Ya berarti kan EB sama dengan EF, ya kan? Iya. Iya. Nah, berarti kita bisa dibikin di sini. Maka dia akan mengakibatkan panjang EB sama dengan panjang EF. BF. EF. EF. Iya, EF. Ya. Panjang EB sama dengan panjang EF. Nah, sekarang coba lihat sudut BEA. B, E, A. B, E, A. Nampak ya? Sudut Nampak. BEA. Iya. Sudut BEA itu sama dengan sudut BCF. Iya. Iya. Sudut BCF. BCF. Ada yang tahu kenapa? Oh itu. BEA sama dengan BCA nggak? B B, apa? E, A. B, E, A. B, Sama, C, A. sama C, kan? A. Iya, sama. Kenapa? Karena dia menghadap busur yang sama kan? Ingat yang ini tadi. Oh Kalau iya. dia menghadap busur Iya. yang sama, besarnya sama. BEA dengan BCA itu kan sama-sama menghadap busur BA. Iya. Arahnya. Nah, BCA itu sama nggak besarnya dengan BCF? B, C, B, 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 C. C, F, Ya BCF dengan B. BCA sama kan? Sama. Karena A Nah. dan F itu kan di garis yang sama. CAF Iya. itu. Nah, makanya ini Bapak bikin BEA sama dengan BCA, sudut BCA sama dengan besar sudut BCF. BCF itu BCF. besar sudutnya berapa? 48 derajat kan? Iya. Iya. Berarti kita bisa simpulkan besar sudut BEA sama dengan 48. BEA sama dengan 48 derajat. Nah, kalau besar sudut BEA sama dengan 48 derajat, nah, jadi Bapak tulis dulu. BEA 48 derajat, berarti ini 48. Sekarang coba lihat sudut EFB. Oh ya, sebelum lanjut ke EFB, ini besarnya 48 juga nggak? Iya, itu Karena kan. dia segitiga sama kaki kan? Berarti ini sama dengan besar sudut GEF ya. GEF. Ya kan? Bisa dilanjut? Bisa. Iya. Nah, sekarang Bapak tanya ini lagi. Dari segitiga ini, dari segitiga BEF, segitiga itu besar sudutnya berapa jumlahnya? 180 ya? Iya. Nah, berarti kita bisa simpulkan apa? Besar sudut BEF ditambah sudut EFB ditambah sudut EBF sama dengan 180. Nah, sekarang besar sudut EFB dengan EBF sama nggak? Sama kan? Kenapa? Karena dia segitiga sama kaki ya. Iya. Kan tadi kita udah bilang EB sama panjangnya dengan EF.
Nah, kalau besar sudutnya sama, berarti kita bisa ganti di sini. BEF besarnya berapa? Besar sudut BEF. 48 tambah 48. Iya, berapa? 96 ya? Ya, Nah, berarti ini 96 derajat ditambah 2 kali sudut EFB. ya. Kenapa Ya. 2 kali? Karena ya sama. Karena ini sama ya. Nah, berarti kan kayak ada 2 Iya, buah. Pak. Sama dengan 180 derajat. Berarti kalau kita mau cari besar sudut EFB, jadinya kan ini 180 dikurang kurang 96 bagi 2. ya bagi 2. Nanti dapat berapa tuh ya? 42 kalau nggak salah. Ya, 42 derajat. Sama dengan 42 derajat. Derajat. Nah, berarti yang di sini ini bisa kita ganti dengan 42 derajat. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya. Oke, silakan dicatat dulu.
Apa-apa. Udah selesai apa? Udah, Pak. Pasti udah? Udah, Pak. Oh, udah. Pak. Artinya sudah. Udah Ya, bisa. sudah cepat. Oh, oke, mantap. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau lanjut dengan gambar ini. Aduh, kayak mana caranya? Oh, ya. Sebentar, gambarnya kita salin dulu. Hmm. Di mana ya? Di bawah ini aja. Oke, udah kelihatan ya gambarnya ya? Udah, Pak. Oke. Tadi kita baru sampai ketemu yang ini. Nah, sekarang besar sudut BCE berapa? Ada yang tahu? Besar sudut BCE. BC. BCE 8. BC. Eh, Iya. bukan. Nggak tahu lah. Ingat-ingat lagi ini tadi. Yang ini. Oh, BCE sama dengan apa kira-kira besarnya? tunggu dulu. C. Ya. Yang menghadap BE juga. Tapi sudut keliling. Kan ya? Ya, mirip ini tadi ya. ADC sama dengan ABC sama dengan AEC. Ya, Sekarang kalau BCE sama dengan apa? sama dengan BC. BCF. Berapa? BCF. 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 Bukan. Ingat F-nya nggak di ini, bukan di busur. Ingat busur itu kan berada di ini ya. Oh, EB. begitu. EBA. Kan. EAB, BAE, boleh. EAB. Iya, Ya kan, Pak? iya, benar. EAB. Ya, atau BAE ya. Ya. Apa tahu? Odious. Tahu. Nah, kan sama-sama menghadap BE itu. BCE yang ini, BAE yang ini, kan sama-sama menghadap BE, sama-sama sudut keliling. Nah, berarti besar sudut BCE berapa? Berarti theta ya? Besar Iya, sudutnya Pak. theta nggak? Ya, berarti sama dengan theta. Kita. Oke. Oke, ini agak lama karena ini kemampuan lanjut. Kalau BCE-nya sama dengan theta, berarti kita bisa cari besar sudut FEC. Benar nggak? FEC. Ya. Wah, Perlu nggak ya cari FEC ya? Oh, perlu lah. Besar sudut FEC sama dengan apa? FEC. Nah, jadi Sama dari dengan segitiga ini, kita lihatnya segitiga yang mana ya? BAC tambah BEC. Oh iya, Bapak lupa bilang. Sorry. Ini, Bapak juga lupa bilang. Ini segi 4 tali busur nggak ini? ABEC. FEC. Karena ABEC ini kan Oh segi iya, Pak. Iya. AB, ABC. ABEC Iya. itu kan segi 4 tali busur ya? Ya. Segi 4 tali Ya. busur. Nah, jadi ada teori kalau di segi 4 tali busur itu besar sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Berarti di sini A, besar sudut BAC BAC sama BA dengan ditambah BEC. bukan ditambah Terus sudut BEC sama dengan 180 derajat. derajat. Ingat ya, kalau dia segi 4 tali busur pasti berlaku ini. Oke, bisa diingat? Kalau segi 4-nya tali busur berarti sudut yang saling berhadapan itu 180 derajat. Berarti Ya. ABE dengan ACB juga 180 derajat jumlahnya. ABE. ABE dengan ACE. Ya. Iya. Nah, sekarang begini. Besar sudut BAC sama dengan apa? BAC. BAC
Theta. Bukan theta, tapi 2 theta. 2 Theta. theta. Ya, 2 ditambah. Nah, kalau BEC ini kan sama dengan ini. Sama dengan 48 BEC 48 tambah Tambah 48 48 tambah Tambah. besar sudut FEC. FE. FEC. FEC-nya kan belum tahu. Belum. Nah, ini sama dengan 180 Derajat. derajat. Nah, berarti kalau kita mau cari sudut FEC aja, berarti FEC sama dengan 180 Dikurang kurang 96. Kurang 2 theta 2 theta kurang dikurang 96 ya. 96. Ya, 180 kurang 96 berapa tuh? 84 ya. Iya. Nah, Berarti besar sudut FEC sama dengan 84 kurang 2 theta. kurang 2 theta. 2 theta. Nah, sekarang lihat lagi nih segitiga EFC. Segitiga EFC. EFC. Nah, besar sudut FEC ditambah besar sudut ECF ditambah besar sudut CFE berapa jumlahnya? Kan segitiga tuh. EFC. 180 enggak? Ya, 180. Iya kan? FEC ditambah ECF ditambah CFE kan 180 karena dia Iya, segitiga. 180. Nah, FEC-nya tadi kan udah ada nih. FEC-nya tadi berapa? 84 4 kurang 2 Kurang theta. 2 theta. kurang 2 theta ya. Terus bentar, coba cari lagi. Nah, berarti ini 84 dikurang 2 theta ditambah ECF-nya berapa? 48 tambah theta 48 tambah theta. ya. Ditambah besar sudut CFE sama dengan 180 derajat. Berarti ya? Ya. 84 ditambah 48 berapa? 84 tambah 48 32. Ya, 132 min 2 theta ditambah theta itu min theta Min theta. sama dengan besar sudut CFE. Sorry, ditambah CFE sama dengan 180 Derajat. derajat. Oke. Berarti kalau kita mau cari CFE aja apa? Berarti itu Pak 48. Ya, 48 dikurang ditambah theta enggak? Ditambah ya, ditambah theta. 48 Iya, derajat 48 ditambah theta. theta. Nah, 48 derajat ditambah theta berarti sama nggak dengan besar sudut ECF? Oh iya sama Pak. Kalau sama artinya apa? Kalau sama berarti kita bisa simpulkan ini segitiga sama kaki nggak? Ya. Ini CFE yang ini besarnya Ya. sama dengan besar sudut ECF. Kalau besar sudutnya Iya. sama berarti ini kan sama. Ya kan? Iya. Maka kita bisa simpulkan panjang EF sama dengan panjang EC. Nah, tadi kan sebelumnya udah ada kita bikin kesimpulan ini. Panjang EF sama dengan apa? EB. EB. Nah, berarti Oh. sama dengan EB. Nah, berarti EC Oh sama iya. sama dengan panjang EB. EB. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, dicatat dulu. Masih banyak. Oke, Pak. Baik. Baik. Setelah ini masih ada aturan sinus. Kayaknya yang mesti dipakai. Ardio semoga masih bisa tahan ya. Bapaknya teleponnya. Tambah pun yang dek kebumian dah ko. Galau ya. Galau. EB sama dengan
Oh iya, kalau EB sama dengan EC berarti kita bisa simpulkan ini juga ya. Berarti satu lagi kesimpulannya Bapak tambahkan di sini. Maka kita juga punya besar sudut ini. Sudut EBC sama dengan theta. Benar nggak? EBC. EBC sama dengan theta. Ini jelas ya. Kenapa EBC-nya theta? EBC itu kan sama dengan ini sebenarnya. EBC itu sama dengan EAC. Iya, Pak. Nah ya. Yang ngapain ke sini ya Bapak buktiinnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau ada cara sulit, ngapain cara mudah? Hmm. Hmm. EBC-nya theta. Oke, apalagi EBC. Jam 10. Hmm. Kalau udah bilang ya, Udah, Pak. Ardius sama ini. Sudah, Pak. Oke. Pasti udah juga. Oke. Kita lanjutkan. Ini tinggal sedikit lagi. Aturan sinus masih ingat? Atau udah lupa? Aturan yang mana? Aturan sinus. Ada aturan sinus namanya kemarin. Yang A per sin A sama dengan B per sin B. Oh, tahu. Oh, masih. Masih ingat? Oke. Sebelum kita lanjutkan. Tadi di soal ini kan dikasih tahu kalau panjang AC sama dengan AB ditambah DE. Benar nggak?
Masih ingat soalnya? AC sama dengan AB ditambah DE. Iya, Ini di Pak. soal. AC Ya. sama dengan AB ditambah DE. Oke. Sementara tadi kita juga sudah bikin ini. Panjang AB sama dengan panjang AF. Oke? Bapak tulis lagi. Di sini ada keterangan tadi bahwa panjang AB sama dengan AF. Karena panjang AB sama dengan panjang AF, maka panjang AC itu bisa kita ubah menjadi AF ditambah FC. Benar nggak? AF ditambah Iya. FC itu sama dengan panjang AC. AF ditambah FC sama dengan AB ditambah DE. AB. Tambah DE. Ini kan dari yang ini, dari yang atas ini. Ya. Nah, karena panjang AB sama dengan panjang AF, ini sama panjangnya dengan ini, berarti bisa kita simpulkan apa? Panjang FC Sama dengan DE. sama dengan panjang DE. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Panjang FC sama dengan panjang DE. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak makanya mau Bapak bilang tadi, kita mau pakai aturan sinus. Nah, aturan sinus itu kan yang A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang pertama mau kita pakai adalah kita pakai dulu segitiga. Oh ya, tadi kan udah ada kesimpulan ini juga ya, Bapak lupa tulis. Tadi kita udah simpulkan bahwa panjang EB sama dengan panjang EC ya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu segitiga ini. Segitiga ini theta tadi ya. Ya. Segitiga FCE. FCE. FCE, oke? Dari segitiga FCE ini berarti kalau kita pakai aturan sinus FC per sin sudut FEC itu sama dengan panjang EC per sin sudut EFC. Oke, Bapak ulang lagi. FC per sin sudut di depannya, sudut FEC sama dengan panjang EC per sin sudut di depannya. Sudut EFC. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, berarti kita punya panjang FC, tetap FC ditulis. FC per sin sudut FEC. FEC itu berapa besar sudutnya? Kita lihat tadi. Kan di sini udah dicari tadi nih. FEC. FEC-nya apa? 84 dikurang 2 theta ya? Ya. 84 dikurang 2 theta. Berarti kita tulis 84 dikurang 2 theta. Sin 84 dikurang 2 theta. Kan besar sudutnya segitu. Sama dengan EC per sin sudut EFC. Tadi EFC itu sama, ini kan sama besar sudutnya ya? Kan segitiga sama kaki tadi. Ya kan? 84. Gimana? Kok 84? Iya kan 84 kurang 2 theta kan? FEC. Besar FEC. sudut FEC. FEC. Oh iya 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 iya. Ini 84 kurang 2 theta. Oke ya. Nah, sementara sudut yang ini tadi EFC berapa? Sudut EFC itu 48. 48 tambah theta ya. Karena kan dia segitiga ini sama kaki tadi. Berarti ini sin 48 ditambah tambah theta. Berarti kita bisa bikin apa? Maka kita bisa simpulkan bahwa panjang FC sama dengan EC per sin 48 ditambah theta dikali sin 84 dikurang 2 theta. Oke. Ini tinggal diapakan? Dipindahkan. Ini kan bagi nih. Yang sebelah kiri nih. Bagi kalau pindahkan jadi kali. Ya. Oke, bisa dipahami sampai di bagian sini? Bisa. Oke, itu baru panjang FC ya. Kita lanjut ke yang berikutnya.
Kalau tadi kita manfaatkan segitiga FCE, sekarang Bapak mau memanfaatkan segitiga FC sama dengan DE. Berarti kita usahakan segitiga DE yang dipakai. Berarti DEB lah. Kita pakai segitiga DEB. Nah, dari segitiga DEB, maka panjang DE per sin sudut DBE sama dengan panjang EB per sin sudut EDB, ya benar. EDB. EDB. Nggak muat ya Bapak bikin di sini. Oke, besar sudut DBE udah ada yang tahu tadi? Udah ya? Theta ya? Iya. DBE kan theta. Nah, EDB mungkin yang belum tahu ya. Nah, tetapi mencari besar sudut EDB ini gampang. Besar sudut EDB itu sama dengan 180 derajat dikurang theta kurang 48. Kenapa? Karena ini kan segitiga siku-siku, segitiga. Iya kan? Iya. 180 dikurang 48 berapa lagi? 136 theta. 132 enggak? 32 adalah dikira 132 ya. 132 dikurang theta. Oke, bentar, ada yang salah nggak ya? EDB, kayaknya ada yang salah hitung. DE per sudut EBD, DBE sama dengan BE per sin sama dengan BE per sin. Oh iya, gini aja. 32 tambah theta. Ya nanti salah pula. Sorry. Gini aja ya. Ini benar. Tetapi nggak usah kita bikin kayak gini. Kita buat ini jadi 180 dikurang 48 tambah theta aja. Oke, ngerti? Sama nggak yang ini dengan ini? Sama aja ya? Oke, baik. Nah, berarti ini jadinya DE per sin sudut DBE. Berarti kan sin theta. Soalnya kan DBE kan theta besar sudutnya. Sama dengan EB per sin 180 dikurang 48 tambah theta. Nah, ini. Terus ini paham ya? Nah, kemudian sin theta-nya karena ini bagi, pindah jadi kali, maka kita nanti akan punya DE sama dengan EB per sin. Nah, jadi ada satu lagi yang belum Bapak ajarkan, ini pelajaran kelas 11 ya. Pelajaran kelas 11 itu kayak gini. Kalau kita punya sin 180 kurang alfa, maka itu sama dengan sin alfa. Oke? Kalau kita punya sin 180 kurang alfa, maka dia akan sama dengan sin alfa nilainya. Sehingga ini jadinya EB per sin 48 tambah theta. Kenapa 48 tambah theta? Karena ini kan 180 dikurang 48 tambah theta. 48 tambah theta-nya itu anggaplah kayak alfa di sini. Oke. Kemudian kita kalikan dengan sin theta. Ini sin theta-nya muncul dari ini ya. Sin theta yang bawah ini ke samping. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Semoga bisa ya. Oke. Sekarang dicatat dulu sebelum dilanjutkan. Setelah ini ada penjelasan sedikit lagi baru selesai pembahasan soal ini. Oke, silakan dicatat dulu.
Yang ini penting ya, sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Ini nanti di kelas 11 bakal dipelajari. Ini Bapak jamin kalian pasti pening kali sekarang. Pasti pusing kali, nak. Ya karena ini memang pertama ini kemampuan lanjut. Yang kedua, ini soalnya geometri. Kalau nggak geometri masih bisa lah. Udah jangan. Kenapa sih? Enggak, kalau udah geometri harus diikat tangan. Cara yang paling gampang sih ini, jangan langsung kerjakan soal yang susah-susah. Nanti Bapak kasih contoh soal geometri dan usahakan bahas soal yang ada solusinya. Jadi Iya, nanti Pak. kita bisa belajar dari solusi-solusi yang orang bikin. Satu lagi yang paling penting, kalian perkuat lagi pelajaran sekolah kalian. Iya. Bahkan Ya, kalau kami kemarin cari-cari pelajaran sekolah, Pak. Oke, mantap. Jadi maksud Bapak apa ya? Kalau bisa dalam setahun ini kalian kejarlah sampai pelajaran kelas 11 lah paling tidak. Belajar-belajar. Ya, kalau Bapak malah dulu beli bukunya itu. Buku yang Bapak beli bukan buku semua pelajaran, malah buku matematika, tapi yang ini dari kelas 11 sampai 10 sampai 12. Kan ada buku tebal yang berisi kumpulan soal yang ada jawabannya. Itu yang Bapak apa? Beli. Pelajaran lain nggak Bapak beli. Nanti lah kapan-kapan. Mudah-mudahan ada rezeki bisa main ke Gramet, Bapak cari. Kalau kalian mau fotokopi nanti bisa. Amin. Oke. Catat dulu kalau sudah selesai bilang udah. Baik. Jadi Bapak kasih waktu Ardius Bapak kasih waktu berpikir ya untuk tawaran tadi. Pikirlah Ardius. Baik, Pak. Dalam waktu 2 hari ini Bapak mau kepastiannya. Kalau iya Bapak usulkan langsung. Karena alasan Bapak cukup kuat ya. Kenapa bukan yang lain yang Bapak kasih kesempatan? Karena Bapak lihat dari hasil evaluasi kemarin juga. Ardius kan harus diakui agak ini ya. Kesulitan di TIK ya. Iya, Pak. Apalagi bagian menghitungnya. Itu yang pertama. Bapak lihat itu. Yang kedua, Ardius dari tes kemarin itu sebenarnya menghafal kekuatannya. Jadi kita coba maksimalkan. Tapi ya 2 hari Bapak kasih waktu berpikir. Kalau udah mulai nyaman sama yang sekarang ya udah lanjut. Tapi kalau mau berpindah ke lain bidang. Udah, Pak. Oke, udah. Sudah bisa dilanjutkan kah? Udah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang begini. Poin paling penting di sini adalah tadi kan kita sudah buat pernyataan bahwa FC sama dengan DE. Nah, FC sama dengan ini.
DE sama dengan ini. Berarti, nah sekarang berarti kita akan bisa bikin ini. Karena FC sama dengan DE, FC-nya apa? FC-nya adalah EC per sin 48 tambah theta dikali sin 84 dikurang 2 theta, nilainya akan sama dengan DE. DE yang mana? Yang ini. DE adalah EB per sin 48 ditambah theta dikali sin theta. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang EC sama dengan EB enggak? Coba lihat lagi. EC sama dengan EB tadi kan? Nih, C, B, ya. sama kan? Nah, kalau EC sama dengan EB berarti ini sama. Sin 48 tambah theta juga sama kan? Nah, berarti kesimpulan kita apa? Kesimpulannya adalah sin 84 dikurang 2 theta sama dengan sin theta. Atau dengan kata lain, 84 dikurang 2 theta sama dengan theta. Iya kan? Ya. Berarti 84 sama dengan 3, theta tambah 2 theta. Theta tambah 2 theta apa? 3 theta ya? Kemudian bagi 3 semuanya, 84 dibagi 3 nanti dapat 28 ya? 8 sama dengan theta. Oke, berarti tetanya 28 derajat. Kalau tetanya 28 derajat, kita balik ke soal. Yang ditanya di soal apa? Segitiga ABC. Besar sudut Besar sudut ABC. besar sudut ABC. Nah, berarti besar sudut ABC-nya berapa? ABC. Nah, coba lihat. ABC adalah berapa tuh? ABC. ABC. Oh, yang ini ya. Nah, berarti sudut ABC berapa besarnya? Nah, perhatikan besar sudut ABC itu kan kayak gini. Besar sudut ABC itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut CAB dikurang sudut ACB. Benar nggak? Nah, sekarang CAB-nya berapa derajat? Coba lihat lagi di gambar. 8. CAB 2 theta kan? CAB kan yang ini, 2 theta. Berarti 180 dikurangi 2 theta. Kemudian dikurangi ACB. ACB yang mana? 48 kan? ACB kan 48 nih. Nih. ACB 48. Nah, dikurangi 48. Dikurangi 2 theta dikurangi 48. Karena theta besarnya 28 berarti 180 dikurang 2 kali 28 kurang 48. 2 kali 28 adalah 56, berarti ini 180 kurang 56. 56. Ya. Kurang 48. Nanti tinggal dicari. Dapat berapa ya? 76. Maka jawaban untuk soal ini besar sudut ACB sama dengan 76 derajat. Oke, itu dia. Gampang kan? Iya, gampang. Oke, silakan dicatat. Setelah ini materinya bukan geometri. Soal nomor 3 saya akan Bapak teori bilangan. 2 belum. Nomor 2 ya, sorry nomor 2. Oke, dicatat dulu. Ya, Pak.
Ada bentang sama. Yes. Nggak ada bunyi. Dibandingkan kunci. Enggak. Hitam juga. Kamu juga. Oke. Jadi gimana liburan kalian? Sangat menyenangkan. Oh, kemana aja kalian selama libur? Tidur. Legar kalian udah tahu kalian? Belum ya? Legar udah ada dikasih oleh kelas. Legar itu kayak Apa, Pak? nilai satu kelas. Hmm, Udah tahu kalian? belum. Belum. Apa ini kok? Ada legar Apa, itu. Pak? Legar itu kayak rangkuman nilai kalian semuanya. Jadi kalian Kenapa, bisa lihat nilai kawan kalian juga. Nggak ada dibagikan ya? Gak ada dibagikan. Enggak ada. Oh, meleset. Kenapa, Pak, nilainya? Ya, Bapak udah tahu di kelas kalian yang total nilainya paling tinggi. Oh, saya juga udah bilang. Siapa paling tinggi? Udahlah, Pak. Gak usah sih. Semua itunya, jumlah semua nilainya. Ya, kalau jumlah semua nilai siapa? Lidu. Bukan anak matematika kan? Bukan. Biologi. Iya. Oh, Kan iya. yang itunya tinggi, paling tinggi. Nggak apa-apa lah. Mhm. Nggak ada juara juga ya. Udah selesai dicatat? Udah. Oke. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Soal nomor 2, entah kenapa Bapak punya feeling ini kalian bakalan lebih mengerti dibandingkan soal nomor 1. Karena nomor 2 itu cuma soalnya teori bilangan. Ya, cuma. Oke, nomor 2 sebentar. Ini layar kosongnya sudah kelihatan ya? Oke, nomor 2 sebentar ya. Prima. Oh, yang ini ya. Susah ini. Ganti. Enggak. Katanya mudah. Oke, misalkan P adalah suatu bilangan prima sehingga terdapat pasangan bilangan asli M dan N dengan N lebih dari 1 Ya Allah. memenuhi. Nah, ini kan sedikit ya cuma nih.
MN Iya. kuadrat Iya. ditambah MNP ditambah M ditambah N ditambah P sama dengan MN ditambah MP tambah NP tambah N kuadrat tambah 2020. Maka semua nilai P yang mungkin adalah titik-titik. Nilai P. Gampang ini. Oke. Masih ingat apa yang pertama kali kita lakukan kalau ketemu soal kayak gini? Baca bismillah. Oke, mantap. Bismillah. Iya. Bapak sengaja bilang kayak gitu karena istri Bapak dengar. Jadi dia tahu yang Bapak ajarkan kemarin. Iya. Maaf, Bu, maaf. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini Bapak mau pindahkan ke ruas kiri semuanya. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri jadinya apa? MN kuadrat ditambah MNP ditambah M ditambah N ditambah P dikurang MN, ya kan? Dikurang MP dikurang NP tambah N kuadrat sama dengan dikurang ya. Dikurang N kuadrat ya, bukan ditambah. Opus ya. Dikurang N kuadrat sama dengan 2020. Oke, sekarang kita coba faktorkan ya. Kita kumpulkan yang ada M semuanya. Yang ada M yang mana aja? Yang ini. Jadi kalau kita faktorkan jadi apa? M kali N kuadrat. Kuadrat. Kalau ini jadinya apa? Tambah. NP, ya kan? Iya. Tambah 1, benar? Benar. Kemudian Kurang N. kurang N, Dikurang P. kurang P, ya gitu kan? Ya udah. Kemudian yang tidak punya huruf N kalau kita kumpulkan jadi apa? Yang tidak punya huruf N kita kumpulkan ke sini, berarti jadinya yang ini dulu, min dari N kuadrat, benar? Kuadrat. Ini kan min N kuadrat nih, makanya Bapak bikin min N kuadrat. Kemudian biar sesuai dengan ini Bapak butuh NP. NP. Itu Pak. Yang mana? Itu min N. Yang Oh, N yang ini ya? plus N. Ya. Ya. Berarti tambah NP, benar? Karena minnya kalikan ke dalam ya. Ya. Kemudian ini berarti kurang Ya. N biar jadi plus N Ya. kurang P. Sama dengan 2020. 10. Oke. Tapi coba lihat ya. Yang ada di dalam kurung ini ya. Ini keduanya hampir mirip nggak? Hampir. Keduanya Iya. hampir mirip, cuma bedanya apa? Ini ada plus 1 ya? Iya. Di sana nggak ada. Iya, gimana kalau misalnya plus 1-nya kita hapus? Maksud Bapak kita keluarkan. Jadi dianggap ini plus 1-nya nggak ada. M dikali plus 1-nya berapa tuh? Berarti kan plus M ya? Berarti plus M-nya masih ada di sini. Jadi ceritanya, oke Bapak hapus dulu. Jadi ceritanya begini. Oke. Tambah M sama dengan 2020. Oke, boleh nggak kayak gini? Boleh aja ya? Boleh. Kan tadi yang plus 1-nya nggak kita masukkan, yang ini. Kita bikin di luar. Oke, sini ya. Oke, Asti paham? Paham. Apa? Ardius? Masih ada deh? Masih. Oke. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak mau memindahkan plus M ini ke kanan. Kalau dipindahkan jadinya apa? Kurang M ya? Nah, sekarang coba ini lihat. Kalau kita punya AX dikurang X, maka kita bisa bikin ini jadi X dikali A dikurang 1. Benar nggak? Karena X kali A adalah AX, X dikali min 1 adalah min X. Sama kan? Iya. Nah, maksud Bapak ini kayak si A-nya, ini si X-nya. Nah, ini X juga, kan sama.
AX dikurang X bisa diubah jadi X dikali A kurang 1. Berarti X-nya si ini. Luas kiri bisa kita ubah menjadi N kuadrat ditambah NP dikurang N dikurang P dikali A kurang 1. Berarti dikali M dikurang 1. Sama dengan 2020 kurang M. Oke. Sampai di bagian sini paham? Nah, sekarang yang ini mau kita faktorkan nih. Yang ini. Gimana cara memfaktorkannya? Ini main-main feeling-feeling aja ya. Kalau N mau jadi N kuadrat, berarti kita butuh N kali N. N kali N kuadrat. Kalau butuh NP berarti ditambah P kurang 1. Oke. 2020 kurang M. Oke. Ini kalau kita kalikan ya, coba. N dikali N apa? N kuadrat. N kuadrat. N dikali P. NP. NP. Min 1 kali N. Min N. Min 1 kali N. P. Min P. Oke, pas ya? P. Pas. Berarti kita punya N dikurang 1 dikali N ditambah P sama dengan 2020 dikurang M per Satu. M kurang 1. Atau ini sama dengan 2019 dikurang M kurang 1 per M kurang 1. Boleh kayak gini? Boleh aja. Karena min ini kalau kalian kalikan ke dalam ya, ini kan jadinya min M ditambah 1. 2019 tambah 1 kan 2020. Oke. Dan ini kita bisa ubah menjadi 2019 per M kurang 1 dikurang M kurang 1 per M kurang 1. Atau dengan kata lain, nanti kita akan punya N kurang 1 kali N ditambah P sama dengan 2019 per M kurang 1 dikurang 1. Kenapa 1? Karena M kurang 1 per M kurang 1 kan sama dengan 1. Iya. Oke. Silakan dicatat sambil dipahami. Takutnya terlalu banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil mencatat. Oke, Pak.
Boleh beli vitamin untuk ibu hamil kan? Jadi aneh. Oh, enggak apa-apa. Boleh. Apa tuh? Mendung kayaknya di luar. Mm-mm. Udah? Sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Oke, siap. Aman. Biarin aja. Udah, Pak. Oke. Em, sekarang kita sampai pada bagian ini ya. Kesimpulannya N dikurang 1 dikali N ditambah P sama dengan 2019 per M dikurang 1 kurang 1. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah perhatikan bahwa M dengan N tadi kan bilangan asli ya. M dan N bilangan asli, kemudian nilai P-nya itu bilangan prima. Lalu nilai N-nya lebih dari 1. Kalau nilai N lebih dari 1, berarti N dikurang 1 ini bilangan asli nggak? Iya. Ya, ini pasti bilangan asli. Ini bilangan asli, kemudian dikali dengan N tambah P. N tambah P bilangan asli juga nggak? Iya. Kalau bilangan asli dikali bilangan asli, hasilnya pasti bilangan asli. Nah, artinya apa? Supaya 2019 per M dikurang 1, dikurang 1 elemen bilangan asli, berarti kesimpulannya apa? Maka M dikurang 1 harus faktor dari 2019. Karena dia nggak mungkin berkoma kan, bilangan asli kan? Iya. Artinya 2019 habis dibagi M dikurang 1. Berarti nilai M kurang 1 yang mungkin berapa aja? Faktor dari 2019 berapa aja? Nah, jadi kita bisa pakai ini. 2019 itu kalau dibagi 3, nanti dapat 673. 673 itu bilangan prima. Berarti
2019 sama dengan 3 dikali 673. Kalian masih ingat, ini kan 3 pangkat 1. Ini 673 pangkat 1. Berarti banyak faktor positifnya berapa? 1 tambah 1. 1 dikali 1 tambah 1. 4 ya? Ya. 4. Iya. Ada 4 faktor positif. Berarti M kurang satunya bisa jadi berapa aja? Bisa 1, 2, 3. Ini 3, 673 ya 3. berapa lagi? 673. dan 2019. Oke, dan 2019. Nah, jadi kita bagi ke dalam beberapa kasus. Paham ya? Ardius? Oke, kita ke kasus yang pertama. Kasus 1. Kasus 1 adalah jika nilai dari M dikurang 1 sama dengan 1. Kalau M dikurang 1 sama dengan 1, berarti nilai M-nya berapa? 2 ya? Iya. Nah, tetapi ingat, kalau M dikurang 1 sama dengan 1, maka N dikurang 1 dikali N ditambah P itu sama dengan 2019 per 1 dikurang 1. Kenapa? Karena kan 2019-nya per M kurang 1. M kurang 1 sama Iya. dengan 1. Nah, 2019 kurang 1 berapa? 2018 ya? 2018. Kita mau cari N dikurang 1 dikali N ditambah P sama dengan 2018 dengan syarat N-nya lebih dari 1 dan P bilangan prima. Nah, sebelum lanjut, 2018 itu apa? 2018 kalau kita bagi 2, 1009 ya? 1009. 1009 prima nggak ya? 1009 prima kayaknya. Bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa. Oke, 1009 prima ya? Nah, karena 1009 itu prima, sebentar, 1009 prima, berarti 2018 itu sama dengan 2 kali 1009. 2 kali 1009. Berarti faktor positifnya cuma ada sebanyak 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. Sama 1. Berarti 4. 4 juga ya? Iya. Nah, sekarang berarti faktornya berapa aja? 1, 2, 2, 1009. 1009, 2018. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bahwa di sini kita sepakat ya, kalau N dikurang 1 itu pasti lebih kecil dari N ditambah P. Ya nggak? Iyalah. N kurang 1, ini N tambah P. P-nya itu minimal 2 nilainya. Karena kan P Iya. prima. Nah, berarti N kurang 1-nya cuma ada 2 kemungkinan di sini. Yang pertama adalah jika N dikurang 1 sama dengan 1. Karena kan ini N kurang 1 kali N tambah P. Nah, kalau N kurang 1 sama dengan 1, berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 2. 2 ya. Kalau N-nya 2, nah, sementara N tambah P-nya berapa? N tambah P-nya berarti kan harus sama dengan 2018 kan? Iya. N-nya 2, berarti P-nya berapa? 2 berarti 2016 ya? 2016. Apakah 2016 bilangan prima? Enggak. Enggak, berarti ini bukan solusi. Nah, kita lanjut lagi. Jika N dikurang 1 sama dengan 2. Kalau N kurang 1 sama dengan 2, berarti N-nya berapa di sini? 3. N-nya 3. N-nya sama dengan 3. Sementara N ditambah P-nya berarti sama dengan 2000. 1009. Iya. 1009 ya, karena 2 kali 1009, 2 dikali 1009 kan 2018. Oh Nah, iya. sementara N-nya 3. Kalau N-nya 3 berarti P-nya berapa? N-nya 3. N tambah P 1009, N-nya 3, P-nya berapa? Ada apa? 1009. P-nya 1006. Ya, 1006. Apakah 1006 bilangan prima? Tidak. Karena dia Tidak. genap ya. Nah, sekarang N kurang 1, kalau N kurang 1-nya sama dengan 1009, nggak mungkin ya. Ya. Ingat N kurang 1-nya pasti lebih kecil.
Dia kan cuma 1 kali 2018 sama 2 kali 1009. Oke, artinya untuk kasus 1, di mana nilai M kurang 1 sama dengan 1, itu tidak ada solusi. Wah, Berarti ini nggak ada solusi ya. ya. Lanjut lagi. Kasus 2. Kasus 2 itu Bapak mau ke yang lebih besar dulu. Kasus 2 itu jika M kurang 1 sama dengan 2019. Kita ambil yang ujung aja dulu. Yang ini. Hmm. Kalau M kurang 1 sama dengan 2019, berarti N dikurang 1 dikali N ditambah P N tambah P. sama dengan 2019 per 2019 dikurang 1. Jadi berapa? Sama dengan 0 kan? Ya, Sama dengan 0. Apakah boleh? Tidak. tidak. Kenapa? Karena N kurang 1 kali N tambah P tadi adalah hasilnya harus bilangan asli. Ya, Ini kan bilangan asli Bapak bilang tadi. 0 bukan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Berarti kasus 2 juga tidak mungkin. Oke. Sampai di sini dulu. Silakan dicatat. oke Pak. Nanti kita ansur ke kasus 3 dan kasus 4. Sampai di sini ada kendala? Tidak. Oke, mantap. Awan nggak baca pesan Bapak apa ya? Rido juga. Zeldi di mana tadi? Jaringannya nggak ada kata. Kemana? Jaringan. Oh, jaringan. Oh, awan ini jaringannya juga.
Kalau udah bilang ya. Udah, Bapak. Oke. Baru 2 kasus. Sedikit lagi ya. Tinggal 2 kasus lagi ya. Tadi M kurang 1 sama dengan 2019, jelas tidak ada solusi. M dikurang 1 sama dengan 1 juga tidak ada solusi. Kita lanjut ke yang ini dulu, yang kecil. Yang ini dulu lah. Yang 673 dulu ya. Kasus 3. Kasus ketiga jika M dikurang 1 sama dengan 673. Kalau M dikurang 1 sama dengan 673, maka N dikurang 1 dikali N ditambah P sama dengan 2019 per 673, sorry. M kurang 1-nya kan 673 nih. Per 673 dikurang 1. 2019 dibagi 673 adalah 3. Berarti ini jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga kita punya N dikurang 1 dikali N ditambah P sama dengan 2. Nah, 2 itu kan cuma 1 kali 2 ya, yang bisa. Iya, Nah, Pak. berarti N dikurang 1-nya sama dengan 1. Karena N kurang 1 kan lebih kecil. Kalau N dikurang 1 sama dengan 1, berarti N-nya sama dengan 2. 2. Berarti N tambah P sama dengan 2. Karena N-nya 2, berarti P-nya berapa di sini? P-nya 0 ya. Iya. Apakah boleh? Tidak, Tidak boleh. Tidak boleh. Karena P-nya harus bilangan prima. Oke, catat dulu kasus ketiga, nanti baru kasus keempat. Dia kasus keempat solusinya. Udah. Oke, kita lanjutkan. Kasus keempat, di mana nilai M dikurang 1 sama dengan 3. Oke, karena kasus keempat cukup panjang, kita bikin tersendiri halamannya. Mana sih? Kasus 4. Kasus 4, jika M dikurang 1 sama dengan 3, maka nilai dari N dikurang 1 dikali N ditambah P sama dengan 2019 dibagi 3 kurang 1. 2019 dibagi 3 adalah 673, berarti 673 dikurang 1. 673. Berarti N dikurang 1 dikali N tambah P sama dengan 672. 72. Nah, masalahnya 672 ini sangat banyak faktornya. Jadi kalau kita cari ya, 672 ini kalau kita bagi 2, nanti dapat 336. Iya. Bagi 2 lagi dapat 168. Bagi 2 lagi dapat berapa tuh ya? 84. 84 bagi 2, 42. 42. Bagi 2, 21. Bagi 3, 7. Bagi 7, 1. Iya, banyak. Maka kesimpulannya 672. Waduh, salah tulis lagi. Maka 672 itu sama dengan 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 kali 3 kali 7. Berarti banyak faktor positifnya. Ada sebanyak 5 tambah 1. 5 tambah 1. 1 tambah 1. 1 tambah 1. 6 kali 2 kali 2.
Kali 2, oh 9. Hah? Enggak 10. Bukan. 6. 24. Ada 24 faktor ya. 24. Oke, berarti tugas kita adalah mencari ke-24 faktor dari 672. Banyak. Iya, makanya. Nah, biar lebih sederhana, Bapak akan coba bagi kayak gini aja kita bikinnya. Di sini kan nanti ada N kurang 1. Sebentar. Nanti kita perlu cari N kurang 1 dulu. Yang mana N dikurang 1 nanti kalau kita kalikan dengan N tambah P, itu hasilnya harus 672 ya, ini. Nah, nanti kalau kita mau cari nilai N dan nilai P-nya. Nah, jadi kita bikin garis yang kayak gini. Oke. Ini salah satu cara mempermudah ini ya. Mempermudah mencari nilai N dan P. Triknya. Oke. Kita kan tahu ada 24 ya. Ada 24 faktor. Sementara nilai dari N dikurang 1 ini pasti lebih kecil dari N tambah P. Nah, berarti kita cari dulu nilai yang mungkin untuk N kurang 1. Ingat, N kurang 1 adalah faktor dari 672. Berarti berapa aja yang mungkin? 1, ya kan? Ya. Selain 1 ada 2, nanti ingat ya, 2-nya kan pakai 5. Jadi kita mulai dari bilangan paling kecil yang mungkin. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa? Ya. 4 bisa? Selain 4, 5 apakah bisa? 5 bisa nggak? Enggak kayaknya. Enggak kan, karena dia 2 pangkat. 2 sama bisa dibagi 2, 3, dan 7, nggak ada angka 5-nya ya? Iya. Oke, sebentar Bapak panjangkan lagi ini. Oke, kita lanjutkan. 5 nggak bisa, 6 bisa ya? Ya. 6 bisa, 7 jelas bisa. Karena ingat ya, dia tadi kan 2 pangkat 5, kalau nggak salah 2 pangkat 5 kali 3 kali 7. 7 bisa, 8 bisa, karena dia 2 pangkat. 9 enggak, 10 tidak, 11 tidak, 12 bisa, 12. 13 tidak bisa, 14 bisa, ya, 2 kali 7, 14 ya. Ya. 15 tidak, 16 bisa ya, 2 pangkat 4 kan 16. 16 bisa. Ya. Oke, kita hitung dulu, udah berapa sampai sini? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang tertinggal 12. 9 enggak, Pak? 19 tidak. Karena ini kan cuma 3 pangkat 1. Ya kan? Angka berapa lagi ya? Ada yang tertinggal nggak angkanya nih? 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 24 tadi ya? Iya. 14, 15 nggak bisa, 16, 17, 18, 19, 20. 20 nggak ya? 21 bisa ya? 21 bisa, Pak. 21. Kita butuh satu bilangan lagi. 22, 23, 24 bisa ya? 8 Bisa. kali 3. Nanti 24. Oke. Nah, sekarang ini kan baru dapat 12 bilangan nih. Kita tinggal mencari 12 bilangan lainnya. Nah, 12 bilangan lainnya gampang kita nyarinya. Karena dia kan ada 24 faktor tadi nih. Nah, ingat, N dikurang 1. Kalau kita kalikan dengan N ditambah P, hasilnya 672. Nah, berarti ini berapa? Kalau N kurang 1-nya sama dengan 1, berarti N tambah P-nya pasti 672. 72. Ya, karena kalau 1 kali 672 kan 672 nih. Nah, ini tinggal dicari ininya aja. Kalau 2 berarti nanti 672 bagi 2, 336. 672 dibagi 3, 224.
672 dibagi 4, 168. 672 dibagi 6, 112. 672 dibagi 7, 96. 672 dibagi 8, 84. 672 dibagi 12 berarti 56. 672 bagi 14, 48. Kalau dibagi 16 berarti tinggal 23, berarti 7, 42. Ini kalau dibagi 21 berarti tinggal 32. Kalau dibagi 24 berarti tinggal 4 kali 7, 28. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang ingat kita mau cari nilai P, yang P-nya prima. Kita mulai dari yang pertama. Kalau N dikurang 1 sama dengan 1, berarti N-nya berapa? 2 ya? Ya. Kalau N-nya 2, N tambah P-nya 672. Berarti P-nya Ya, 670. 670. Oke, ini nanti kita cek prima atau tidaknya. Kita cari ini dulu. Kalau N dikurang 1 sama dengan 2, berarti N-nya 3. Ya. Ini 333, dan seterusnya. Kalau ini 3, berarti ini 220. Kalau yang ini 168 kurang 5 berarti 163. 112 dikurang 7 berarti 105. Yang ini 88. 75. 43. 33. 33, 42 dikurang 17, 25. Ini 10. Ini 3. Oke. P adalah N tambah P dikurang N. 224 dikurang 220 adalah 4. Ya kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Bapak salah tadi. Kebalik. Yang ini kan harusnya ya. Iya. Ya, Bapak ke-skip ya satu tadi ya. Pasti bingung kenapa kayak gini. Ya, tapi udah ngerti kan? Udah. Ya, ini harusnya hasil yang di sini ya. Iya, Pak. Nanti kalian tinggal isi N-nya berapa. Bapak ini ke-skip. Nah, tinggal kita cari. Di sini yang prima yang mana aja? 670 apakah prima? Bukan ya? Bukan. Bisa bagi 2. Ini bisa dibagi 3. Ini bisa bagi 2. Ini prima. Iya. 105 bisa dibagi 5. 88 bisa bagi 2. 75 bagi 5. 43 prima juga. Ya, prima. 33 bisa dibagi 3. 25 bisa bagi 2. 3 prima ya? Iya. Oke, berarti kita udah dapat ya jawabannya. Iya. Yang ditanyakan berapa, apa sih? Pertanyaannya lupa, Pak. Semua nilai P yang mungkin ya? Iya. Berarti ada 3. Iya. Berarti nilai P yang mungkin, jawabnya gini ya. Nilai P sama dengan nilai P, nilai P sama dengan 3, 43, 3, atau 103. 163 ya. Itu dia. Oke, silakan dicatat. Pak. Kalian pakai HP kan? Iya. Ardio samaan? Ardios? Oke. Sekali lagi Bapak mengingatkan ini nilai P ya, yang ke Bapak kasih panah, karena terlalu ini tadi. Mikirnya terskip.
Nanti setelah ini kita istirahat, kemudian dilanjutkan. Tapi lanjutannya Bapak mau bahas ini aja, soal-soal SBMPTN aja. Oke, Pak. Bisa dipahami soal yang ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sangat tidak bersemangat kalian, Pak. Belum sarapan. Bersemangat, Pak. Bersemangat. Oh iya, belum sarapan kalian ya? Astagfirullahaladzim. Yuju, yuk. Keburu bangun orang. Kita cuci muka kan, enggak? Lain ya. Enggak, tadi lah bangun ya, Pak. Tadi jam 6 mau pembalasan Bapak di grup 100 tidur ya. Jago jam 7.59. HP Gimana Asti tuh? mati tadi. Si Jos. Udah ya. Suntik jam 8. Tidak ya. Untung batu ndak ada sarapan dak mah. Yo, generasi muda. Potong enggak Pak Rikonya. Sekarang memang hari Senin kan? Oh iya, Iya, Pak. kira Pak ini hari Minggu loh kalian. Kayak mana libur Natalnya? Libur Natal. Libur Natal. 25. Apa libur 2 hari, Pak? Tak bisa kan mana? Oke.
Ya kan man, wala pala niyo, wala pala man ka to, dua. Udah selesai dicatat? Udah. Oke, kita istirahat. Nanti mulai lagi Berapa menit, Pak? mulai lagi 10.45 nanti ya. Oke, Pak. Oke. Nanti kita bahas soal SBMPTN atau soal utul atau apa lah, sejenis itu. Oke, kita tutup dulu. Masih sama linknya ya? Oke, Pak. Masih yang ini. Oke. Oke, baik. Adios, aman. Ya, Pak. Nanti kalau mau bahas, tapi Bapak malah lebih berharap yang setelah ini Adios gabung, karena ini guna untuk kuliah. Kalau yang pagi ini sebenarnya nggak apa-apa juga di Adios nggak gabung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi